Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Baik, Pak. Sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, atau baiknya kita berdoa bersama-sama agar dimudahkan dalam menuntut ilmu. Silakan Gunawan memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan rasulan rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Baik, Bapak absen dulu ya. Ya, silakan Pak. Yang untuk Iqbal Parik Selalu hadir Pak. ya, bagus. Ahmad Gunawan yang tidak hadir. Ada Pak Ibrahim Pak, makanya sakit Pak. Ibrahim, Dia dekat rumah saya Pak. Nah, nanti kalau sakit sudah berapa hari? Sudah 4 hari ini, 4 hari Pak. Sudah 4 hari ya. Nanti kalau misalkan ada waktu nanti bisa dijemput teman. Iya Pak, silakan. Itu salah satu contoh juga dari Nabi Muhammad kan. Ya, dia bawa saya Pak. Saya tiap hari Pak dulu. Iya Pak. Iya Pak. Iya Pak, saya di samping di nomornya Pak. Dan sebelum kita mulai kita sedikit dulu. Ya Pak. Oke, kita berdiri. Ya Pak, saya. Satu, dua, Iya. Pertama, sungguh berdoa, kedua, aku dengan sesama, ketiga, aku paham apa yang disampaikan, aku setia hore. Ya, seperti baik, kita sudah melakukan aktivitas tadi dan pastinya ini Bapak sudah menjelaskan mengenai tentang peradaban Islam. Jadi di sini ada kemajuan peradaban Islam. Ya kan, peradaban itu kan ada banyak. Peradaban dari negara kita pun juga ada peradabannya. Dari negara kerajaan, ini kita bahas tentang peradaban Islam. Di sini Bapak ingin menjelaskan terlebih dahulu. Nanti karena kita tanyakan kalau ada yang jelas, Bapak bisa sampaikan. Jadi peradaban Islam ini memiliki pengaruh yang luas di dunia pada berbagai bidang seperti pengetahuan, seni arsitektur dan perdagangan selama beberapa tahun. Pada masa kejayaannya, peradaban Islam membuat kontribusi besar dalam pengembangan masyarakat, ekonomi, kedokteran, dan wisata. Selain itu, peradaban Islam juga berkaitan dalam menyebarkan pengetahuan dari peradaban klasik Yunani dan Romawi ke Eropa bersama abad pertengahan. Fakultas Peribadatan Pertubuhan dan Kairo menjadi pusat intelektual dan pusat Indonesia. Dengan universitas, perkataan dan pusat-pusat pendidikan yang menghasilkan pendidikan dan pengembangan pengetahuan seni dan arsitektur, peradaban pendidikan dan kaligrafi, seni budaya, seni lukis, dan arsitektur landas masjid dan jasa keseluruhan. Kemajuan peradaban Islam telah memberi kontribusi penting bagi perkembangan peradaban dunia. Mungkin itu penjelasan secara umumnya tentang peradaban Islam ini apa saja kan itu kita lihat tadi ada berbagai banyak pengetahuan dan pengenalan peninggalan seni arsitektur yang bisa kita lihat sampai sekarang ini. Dan ada pun pasti ada yang tahu bagaimana cara Islam menyebar ke seluruh dunia. Jadi salah satunya yaitu dengan cara kalau masuk ke Indonesia itu yang pastinya kan dengan cara berdagang. Itu satu contoh dalam penyebaran Islam ini kan kalau orang berdagang itu pastinya ada interaksi dengan orang lokal. Adapun dengan orang menikah dengan orang pribumi, dari situ pastinya kan juga mengikuti
agama tertentu gitu. Nah, ini tapi orang Islam. Nah, jadi orang ini menjadi mengikuti alur daripada agama yang dibawakan oleh Arab sendiri. Nah, di sini ada yang tahu tentang apa saja daulah-daulah yang selama peradaban Islam pada saat itu ada tahu? Maya, Asia, Arabia, India, Mughal, dan Turki. Ya, lepas ini. Bagaimana untuk memperdalam pemahaman kalian? Di sini Bapak menggunakan media. Silakan kalian tonton video pada masa dinasti Abbasiyah ini. Peradaban Islam masa Abbasiyah sudah menjadi hukum alam bahwa berdirinya suatu dinasti atau kerajaan akan mengalami beberapa fase perkembangan, yaitu fase pembentukan, pembinaan, kejayaan, kemunduran, dan kehancuran. Hal ini sudah menjadi teori konkret dari perjalanan sejarah setiap bangsa. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, dinasti Bani Abbasiyah didirikan secara revolusioner dengan menggulingkan kekuasaan Bani Umayyah pada pertempuran Zal, yang saat itu dipimpin oleh Khalifah Marwan II bin Muhammad. Kekuasaan Daulah Abbasiyah berlangsung dalam waktu yang cukup panjang sejak tahun 750 Masehi sampai 1258 Masehi. Sejak saat itulah wilayah geografis dunia Islam membentang dari timur ke barat, meliputi Mesir, Sudan, Syam, Jazirah Arab, Iran, Persik sampai ke Cina. Kondisi ini mengantarkan terjadinya interaksi intensif antara daerah satu dengan daerah lainnya. Interaksi ini memungkinkan proses asimilasi budaya dan peradaban setiap daerah. Nyanyian dan musik menjadi tren dan style kehidupan bangsawan dan pemuka istana era Abbasiyah. Lingkungan istana berubah dan dipengaruhi nuansa borjuis, mulai dari pakaian, makanan, dan hadirnya pelayan-pelayan wanita. Para penguasa Abbasiyah membentuk masyarakat berdasarkan rasa persamaan. Pembagian kelas dalam masyarakat Daulah Abbasiyah tidak lagi berdasarkan ras atau kesukuan, melainkan berdasarkan jabatan. Masyarakat Abbasiyah terbagi dalam dua kelompok besar, kelas khusus dan kelas umum. Kelas khusus terdiri dari khalifah, keluarga khalifah, Bani Hashim, para pembesar negara, menteri, gubernur, dan panglima, kaum bangsawan dan Bani Hashim atau keturunan Quraisy. Sedangkan kelas umum terdiri dari para seniman, ulama, pujangga, fuqaha, saudagar, buruh, dan petani. Dalam pemerintahan Daulah Abbasiyah ada 3 dinasti yang pernah memegang kekuasaan, yaitu Bani Abbas, Bani Buwaidi, dan Bani Seljuk, dengan khalifah sebanyak 37 orang. Pada masa dinasti Bani Abbasiyah ini, tercapainya peradaban yang hilang menghilang dan juga merupakan puncak kejayaan negara Islam. Puncak popularitas Daulah Abbasiyah berada pada zaman pemerintahan Khalifah Harun ar-Rasyid dan putranya Al-Ma'mun. Namun demikian, Daulah Abbasiyah juga mengalami kemunduran dan kehancuran. Di saat datangnya penyerangan bangsa Mongol yang dipimpin oleh Ulam Bukan pada tahun 1258 Masehi. Karena videonya sudah selesai, di sini Bapak ada
Mungkin pertanyaan ini yaitu bagaimana perkembangan ilmu pengetahuan pada masa dinasti Abbasiyah. Silakan untuk dijawab. Jawab. Baik, silakan. Dinasti Abbasiyah merupakan zaman keemasan bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan kebudayaan dalam peradaban Islam. Nah, terus itu apa saja contohnya? Yang pertama ilmu pengetahuan, yang kedua pusat pembelajaran, yang ketiga budaya dan sastra, yang keempat arsitektur dan seni, dan kelima sistem pendidikan, Pak. Ya, benar sekali. Dan dari keempat ini, silakan kalian bikin kelompok. Jadinya kelompoknya ini karena orangnya sangat banyak, jadi kelompoknya satu orang saja. Dan nanti Anda bisa jelaskan salah satu dari keempat daulah ini. Silakan dipilih terserah yang mana. Bapak beri waktu sekitar 10 menit. Silakan dimulai dari sekarang. Ya. Nanti kalau sudah, silakan presentasikan ke depan ya. Buat 3. Bagaimana kalau sudah selesai? Ya. Silakan kalau sudah selesai, silakan berdoa sama materi yang sudah Bapak tunjuk tadi dari antara tempat itu kan dan ada daulah tadi. Silakan ditulis satu dan menjelaskan kepada kawan-kawan yang ada di silakan. Ini saya akan menjelaskan tentang Daulah Umayyah. Teman-teman semuanya nggak ada. Itu Daulah Umayyah juga dikenal sebagai Khalifah Umayyah. Adalah sebuah dinasti yang berkuasa di dunia Muslim dari tahun 691 hingga 310 Hijriah. Dinasti ini didirikan oleh Muawiyah bin Abu Sufyan setelah kematian Khalifah Ali bin Abi Thalib. Daulah Umayyah memiliki pusat-pusat di Damaskus, Suriah, dan pemerintahan wilayah yang luas yang meliputi sebagian besar wilayah Arab, Persia, Mesir, dan Afrika. Selama masa kekuasaan Daulah Umayyah, Islam berkembang pesat dan menjaga agama dominan di wilayah yang mereka. Mereka juga memperkenalkan sistem administrasi yang efisien, membangun infrastruktur dan mendorong perkembangan ilmu pengetahuan dan seni. Ya, bagus sekali jawab kamu, berikan tepuk. Ya, silakan. Nah, jadi begitu tentang pada daulah ini. Dari yang sudah disampaikan oleh kawan kita tentang daulah Umayyah. Nah, yang selanjutnya karena sudah disampaikan oleh teman kita yaitu Jawan. Di sini baik, untuk video tolong bajunya dimasukkan ya. Ada yang contohnya seperti Gunawan tuh. Nah, kan rapi. Nah, baik, benar sekali dengan yang dikatakan video. Di sini Bapak ingin menambahkan kembali dan kesimpulannya ya. Jadi kesimpulannya yaitu peradaban Islam pada masa dinasti Abbasiyah adalah periode penting dalam sejarah Islam yang ditandai dengan kemajuan signifikan dalam ilmu pengetahuan, kebudayaan dan kekayaan intelektual. Nah, adapun poin yang penting untuk disimpulkan yang pertama yaitu kemajuan ilmu pengetahuan, pusat pembelajaran, kebudayaan yang kaya, kehidupan sosial dan pendidikan, serta inklusivitas kultural. Nah, mungkin dari itu kita akhiri pembelajaran bahwa kita akan melakukan refleksi terlebih dahulu. Nah, di sini Bapak akan memberikan 2 soal. Yang pertama yaitu apa saja hal yang kalian dapatkan pada pembelajaran hari ini dan berikan kritik dan saran kalian. Nah, silakan untuk menyebutkan soal-soal yang Bapak berikan. Saya Pak Adu. Ya. Menurut saya dan pemain Bapak ini, siswa dapat mengusulkan institusi lebih banyak materi yang mencerminkan keberagaman budaya dan spesifik dalam Daulah Abbasiyah, sehingga kita sebagai siswa ini lebih relevan dan menarik untuk diajarkan. Lalu kritik saya kepada Bapak itu dapat mencakup saran untuk meningkatkan pengelolaan kelas termasuk taktik untuk mengatasi gangguan dan menciptakan lingkungan yang belajar yang positif aktif. Oh ya, baik. Terima kasih atas kritikan sarannya. Dan untuk pembelajaran pada hari ini gimana? Apa yang kalian dapatkan? Ya, menurut saya Pak, mempelajari peradaban Islam sangat penting bagi kita sebagai seorang Muslim tentang asal usul Islam itu sendiri Pak. Jadi wajib bagi siswa
Mungkin kritik dan saran saya Pak tidak ada ya, karena penjelasan Bapak mudah dipahami. Itu saja sih, Pak. Baik, terima kasih atas kritik dan saran kalian. Kesempatan kali ini, Bapak ingin menjelaskan kalian tugas ini buat di rumah dan saya nanti Bapak suruh kalian dan itu membuat TV. Bisa bukan TV, nanti kalian bisa tentukan contohnya seperti ini. Nanti kalian bisa bikin PPT maupun poster. Nanti kalian tulis ulang dari sini. Silakan kalian nanti bisa kasih penjelasannya ataupun isi dari penjelasan itu sendiri. Contoh seperti gambar, ketika atau pada saat itu juga dan apapun lah, nanti kalian bisa tahu sendiri. Ya, mungkin saja. Saya kalian sudah paham atau ada yang ingin ditanyakan? Paham kan? Dan mungkin kita sudah menemukan pada pembelajaran yang materi sejarah kebudayaan Islam dan kemajuan peradaban Islam itu sendiri. Di sini Bapak mohon maaf kalau ada salah kata dan juga waktunya mau dulu karena ada rapat ini di kantor. Ya, dan mungkin kita tutup sama-sama dengan kita ya, mungkin itu saja dari saya. Ya, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.